Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Berliana Permatasari dengan NPM 1940401012 dari Lokal E3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain barang dan jasa. Baiklah, langsung saja masuk di poin 1, yaitu tentang pemilihan barang dan jasa. Pemilihan barang dan jasa, produk-produk yang hebat itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah perusahaan. Strategi produk apapun yang kurang unggul dapat membahayakan perusahaan. Untuk memaksimalkan potensi kesuksesan, banyak perusahaan hanya fokus pada beberapa produk tertentu dan kemudian berkonsentrasi pada produk-produk tersebut. Namun, karena sebagian besar produk memiliki siklus hidup yang terbatas dan bahkan dapat diprediksi, perusahaan harus terus-menerus mencari produk baru untuk didesain, dibuat lagi, diinovasikan atau dikembangkan dan dibawa ke pasar. Nah, manajemen operasi menuntut komunikasi yang kuat antara pelanggan, produk, proses, dan pemasok untuk menghasilkan tingkat kesuksesan yang tinggi bagi produk-produk mereka. Nah, sebuah strategi yang efektif mengaitkan keputusan produk dan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk atau produk life cycle, dan mendefinisikan luasnya lini produk. Tujuan keputusan produk ini sendiri adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan yang kompetitif. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan barang dan jasa itu, yaitu yang pertama, pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Yang kedua, siklus hidup dan strategi. Yang ketiga, siklus hidup produk. Dan yang keempat, analisis produk berdasarkan pada nilai. Nah, ini penjelasannya. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Banyak sekali pilihan-pilihan dalam strategi produk, seperti dalam pemilihan, pendefinisian, perancangan produk. Nah, pemilihan produk itu sendiri adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan atau customer-nya. Nah, siklus hidup produk ini, produk itu tidak dilahirkan, mereka hidup dan mereka mati. Mereka dikesampingkan oleh masyarakat yang terus berubah keinginannya. Nah, akan lebih mudah untuk membayangkan kehidupan produk jika dibagi dalam 4 fase. 4 fasenya itu yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Siklus hidup dan strategi memiliki beberapa strategi dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama fase pengenalan tadi. Fase pengenalan itu produk yang berada dalam fase ini masih menjadi fine tune bagi pasar. Sebagai teknik produksi mereka mungkin memerlukan biaya-biaya yang tidak biasa. Bisa digunakan untuk riset, pengembangan produk, proses modifikasi, dan perbaikan serta pengembangan pemasok. Kemudian yang kedua itu masuk di fase pertumbuhan. Nah, dalam fase ini, desain produk telah mulai stabil dan diperkirakan kebutuhan kapasitas yang efektif itu sangat dibutuhkan. Kemudian, masuk lagi ke fase kematangan, di mana sebuah produk itu telah matang dan kompetitor mulai muncul. Nah, yang terakhir itu fase penurunan. Produk yang sekarat itu biasanya adalah produk-produk yang lemah. Mereka membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian manajerial. Nah, yang terakhir itu analisis produk berdasarkan pada nilai. Analisis produk berdasarkan pada nilai itu mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi yang masing-masingnya kepada perusahaan. Juga mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Kontribusi produk tertentu yang rendah dalam basis per unitnya akan terlihat sangat berbeda jika produk tersebut mewakilkan porsi yang besar dalam sebuah penjualan perusahaan. Nah, poin yang kedua yaitu selanjutnya adalah penciptaan produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif normal, dan pelatihan. Kemudian, sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat
memusatkan perhatian pada kesempatan seperti berikut. Yang pertama, perusahaan harus memahami pelanggan. Itu adalah isu utama dalam pengembangan produk. Yang kedua, perubahan ekonomis, membawa peningkatan level kemakmuran dalam jangka panjang, namun menyebabkan siklus ekonomis dan perubahan harga dalam jangka pendek. Yang ketiga itu perubahan sosial dan demografi yang memungkinkan muncul dalam faktor-faktor tertentu seiring dengan menurunnya ukuran keluarga. Yang keempat, perubahan teknologi yang menyebabkan semuanya mungkin dari telepon genggam hingga iPad hingga jantung buatan. Jadi perubahan teknologi yang semakin berkembang pesat mengikuti perubahan zaman juga. Nah, yang kelima itu perubahan politik dan hukum yang membentuk kesepakatan perdagangan, tarif, dan peraturan pemerintah baru. Dan yang terakhir itu perubahan lain mungkin akan melahirkan praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Nah, poin yang ketiga itu pengembangan produk. Pengembangan produk itu ada sistem pengembangan produk. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain dari perusahaan, tetapi juga bergantung pada integritas yang sukses dari 10 keputusan OM dari desain hingga pemeliharaan produk. Nah, salah satu yang masuk 10 keputusan OM itu yaitu tadi pemilihan desain barang dan jasa. Kemudian ada lagi penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas atau quality function deployment itu mengacu pada yang pertama, penentuan apa yang akan memutuskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan yang akan menjadi target desainnya. Nah, yang ketiga, mengorganisasikan pengembangan produk. Ini mengacu pada negara AS ya. Tampaknya AS menggunakan sebuah tim. Nah, tim tersebut itu dikenal dengan tim pengembangan produk, tim desain untuk manufakturabilitas, dan tim rekayasaan nilai. Nah, tim pengembangan produk dibebani kewajiban untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kekuasaan produk. Penggunaan tim tersebut juga disebut sebagai perekayasaan konkuren dan menyiratkan bahwa sebuah tim mewakilkan seluruh area yang terpengaruh atau disebut tim lintas fungsional. Yang keempat, ada manufacturing dan perekayasaan nilai. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai itu memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dan pengembangan produk. Dan poin keempat itu peluncuran desain produk. Nah, peluncuran desain produk ini ada beberapa yang poinnya ya. Itu yang pertama itu desain yang baik. Desain yang baik itu berarti produk yang didesain itu memiliki variasi yang kecil dalam produksi atau perakitan, tidak akan memberikan dampak negatif bagi produk. Jadi yang produknya itu tidak akan memberikan dampak negatif. Kemudian desain modular, yaitu produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi itu disebut dengan desain modular. Kemudian desain berbentuk komputer dan manufacturing berbentuk komputer adalah penggunaan komputer untuk mendesain produk dan mempersiapkan dokumentasi teknis secara interaktif. Kemudian ada teknologi realitas virtual, adalah bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan benda real. Jadi gambar itu menggantikan benda aslinya, namun tetap memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif. Kemudian ada analisis nilai, memberikan peningkatan yang mengarahkan baik kepada produk yang lebih baik maupun ke produk yang lebih ekonomis atau produk dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan dari penilaian siklus hidup. Itu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Poin kelima, ada rangkaian kesatuan pengembangan produk. Ketika siklusnya memendek, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat itu meningkat. Kemudian, ketika kecanggihan teknologi produk ini meningkat, peningkatan juga terjadi pada pengeluaran dan risiko. Nah, kecepatan memberikan keunggulan yang kompetitif. Konsep ini disebut dengan kompetensi berdasarkan pada waktu.
Strategi pengembangan eksternal itu meliputi aliansi, ventura bersama, membeli teknologi atau tenaga ahli dengan mengakuisisi pengembang. Nah, sedangkan strategi pengembang internal itu meliputi pemindahan produk yang ada, perbaikan produk yang ada, pengembangan produk baru secara internal. Kemudian poin yang keenam adalah pendefinisian produk. Nah, pendefinisian produk ini yang pertama adalah barang atau jasa yang baik didefinisikan dalam hal fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukannya. Produk kemudian didesain dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi-fungsi tersebut akan dicapai. Nah, sebagian besar item yang diproduksi serta komponen-komponennya didefinisikan dalam sebuah gambar. Nah, biasanya itu disebut sebagai gambar perekayasaan. Nah, gambar perekayasaan ini akan menjadi sebuah item dalam sebuah tagihan material. Tagihan material mengurutkan hierarki komponen, deskripsinya, dan jumlah masing-masing yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Dan poin-poin yang harus diperhatikan itu yang pertama, keputusan buat atau beli. Nah, keputusan buat atau beli membedakan antara apa yang diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibelinya. Karena variasi kualitas biaya dan jadwal pengantaran, keputusan buat atau beli itu sangat penting bagi pendefinisian produk. Yang kedua adalah teknologi kelompok. Teknologi kelompok mengidentifikasi komponen-komponen dengan suatu skema pengkodean yang memerinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan, misalnya kayak pengeboran gitu. Nah, yang poin yang ketujuh, dokumen untuk produksi. Dokumen untuk produksi itu meliputi gambar perakitan yang menunjukkan gambaran jelas suatu produk. Kemudian grafik perakitan. Grafik itu secara sistematis menunjukkan bagaimana suatu produk itu dirakit. Terus kemudian lembaran rute memberikan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan material tadi. Kemudian petunjuk kerja itu instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu. Biasanya ada jadwalnya tertentu. Terus yang keempat itu pemberitahuan perubahan perekayasaan yang mengubah beberapa aspek definisi atau dokumentasi produk seperti gambar perekayasaan atau tagihan material. Nah, manajemen siklus hidup produk itu adalah sebuah payung dari program perangkat lunak yang berusaha untuk menyatukan fase desain dan manufaktur produk yang termasuk mengikat banyak teknik yang didiskusikan dalam 2 subbab sebelumnya tadi. Nah, pendefinisian produk dan dokumen untuk produksi, siklus hidup yang lebih pendek, produk yang lebih menantang secara teknologi, lebih banyak aturan terkait material dan proses manufaktur, serta lebih banyak isu lingkungan membuat PLM menjadi sebuah alat yang menarik untuk manajer operasi. Yang ke-8 itu desain jasa. Nah, desain jasa ini ada analisis jaringan rantai proses. Nah, suatu rantai proses itu adalah urutan langkah yang menyempurnakan kegiatan. Nah, masing-masing partisipan memiliki sebuah domain proses yang mencakup kumpulan kegiatan yang mereka jalankan. Kegiatannya itu diatur menjadi 3 wilayah proses untuk masing-masing partisipan. Yang pertama, wilayah interaksi langsung. Terus ada interaksi pengganti, dan kemudian yang terakhir itu wilayah pemrosesan independen. Nah, ada poin yang kedua itu penambahan efisiensi jasa. Beberapa cara untuk meningkatkan jasanya itu dan untuk membatasi interaksinya itu ada 4. Yang pertama membatasi opsi, yang kedua menunda kustomisasi, yang ketiga modularisasi, dan yang keempat momen kebenaran. Terus poin selanjutnya adalah dokumen untuk jasa. Nah, karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagian besar jasa, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi pekerjaan atau naskah. Naskah yang eksplisit misalnya tanpa memperhatikan seberapa baik produk sebuah bank dalam bentuk cek, tabungan, kredit, pinjaman, hipotek, dan sebagainya. Jika interaksi antar partisipan ini tidak berjalan dengan baik, maka produk mungkin diterima juga dengan cara yang tidak baik. Kemudian yang poin yang ke-9, penerapan pohon keputusan untuk desain produksi. Nah,
Pohon keputusan ini dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian itu ditemukan dalam sebuah perusahaan. Nah, berikut beberapa prosedurnya untuk membuat pohon keputusan. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan alamiahnya. Kedua, hasil yang dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Ketiga, tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan. Poin yang terakhir adalah transisi ke produksi. Nah, akhirnya sebuah produk baik barang maupun jasa itu telah dipilih, didesain, dan didefinisikan. Produk tersebut telah berkembang dari sebuah ide menjadi definisi fungsional dan mungkin kemudian menjadi sebuah desain. Sekarang, manajemen harus membuat keputusan apakah melaksanakan pengembangan dan produksi selanjutnya atau menghentikan produksinya. Ketika keputusan itu dibuat, biasanya terdapat masa uji coba produksi untuk memastikan bahwa desain ini benar-benar dapat diproduksi atau tidak. Nah, untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berjalan sukses, beberapa perusahaan itu menunjuk manajer proyek, yang lainnya menggunakan tim pengembangan produk tadi. Nah, yang kedua, pendekatan memungkinkan di bawahnya sejumlah besar sumber daya dan keahlian untuk memastikan kepuasan produksi dari sebuah produk yang masih dalam aliran. Nah, pendekatan yang ketiga adalah integrasi pengembangan produk dan penataan produksi. Nah, pendekatan ini memungkinkan perubahan sumber daya yang mudah antara dua organisasi ketika perubahan itu dibutuhkan. Nah, tugas manajer operasi sendiri adalah membuat transaksi dari R&D ke produksi berjalan dengan mulus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.